Tes 1 2 3. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten Medika, Medium Brilliantika. Pernah gak sih kita menemui orang-orang yang berpikiran yang cukup sempit, tidak luas? Jadi apa-apa yang kita coba lontarkan, atau ada suatu kejadian, tapi dia memahami kejadian itu hanya dari satu sudut pandang, sehingga tampaknya kejadian itu kayak koyok-koyok, seakan-akan itu saklek. Kejadian-kejadian yang membuat pokoknya sebab akibatnya sangat jelas. Jadi ketika kejadian A ya wis, yang mengakibatkan adalah A aksen misalkan. Kejadian B yang mengakibatkan adalah B aksen, atau semacam seperti itu. Sehingga kejadian A itu tidak bisa menyentuh penyebab-penyebab dari kejadian B, C, dan seterusnya itu. Sehingga pikiran kita menjadi lebih sempit daripada sebelumnya. Nah, aku mau sharing teman-teman ya, mau sharing pengalaman ya. Dan ini pengalamanku dan opiniku. Jadi belum tentu benar juga, dan belum tentu bisa pas di teman-teman. Tapi seenggaknya mungkin ada beberapa orang yang melihat ini akan membantu untuk melebarkan dan meluaskan cara pikiran kita itu bekerja. Sebenarnya cara ini itu cukup sederhana. sorry. Cara ini cukup sederhana. Cara ini itu aku cukup banyak praktekkan, mungkin hingga saat ini ketika aku sedang menyeduh kopi, atau sedang makan sesuatu, atau sedang duduk seperti ini. Caranya itu adalah kita memahami bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita, suguhan-suguhan yang tersuguh di depan kita, itu tercipta dan bisa tersuguh dengan sempurna di depan kita. Itu atas dasar banyak orang, tangan-tangan yang banyak. Jadi ada banyak tangan di dalam suguhan yang mungkin kita anggap itu sederhana. Contohnya misalkan kamu menyeduh kopi, terus kopi sudah di depanmu, ya gak? Mungkin tampaknya bagi orang-orang yang belum cukup mampu memahami lebih dalam dan luas, yaitu hanya kopi yang kamu pesan, iya gak sih? Nah, sedangkan caraku memahaminya itu bukan hanya kopi itu. Di dalam kopi itu ada tangan waitersnya yang membawakan ke kita, ya gak? Itu satu. Yang kedua, sebelum waitersnya datang ke kita, itu kan diracik dulu oleh si barista, ya gak? Ada tangan lagi di situ. Oh, udah ada 2 tangan ya. Terus yang ketiga, sebelum barista itu meracik kopi itu, atau merosting kopi itu, menyeduh kopi itu dengan berbagai teknik, kopi itu, biji kopi itu ada loh tangan-tangan para logistik, para orang-orang pengantar biji-biji kopi itu. Entah itu dari truk, entah itu dia diangkat. Bayangkan ya, biji kopimu itu dulunya itu diangkat oleh para kuli angkat ke truk atau ke pickup atau kemana itu, dan itu diantar juga oleh sopir yang jelas berbeda tangan dengan 2 tangan yang tadi ya. Berarti kan ada 3 sampai 4 atau 5 tangan lah, seenggaknya 5 tangan. Nah, setelah itu kita harus menyadari lagi bahwa sebelum kopi-kopi itu diangkat ya teman-teman, itu kan kopi itu ditanam, ditumbuhkan di sebuah tanah yang entah berantah, nggak tahu, tergantung kopinya ya. Ada kopi yang ditanam di daratan tinggi, daratan rendah, it's up to you gitu loh, kan a different condition. Cuman yang jadi fokus adalah petani-petaninya gimana, buruh-buruh taninya itu ada berapa tangan. Bisa jadi kopi yang tersuguh di depanmu itu yang sangat sederhana, itu bekas dari entah itu puluhan atau belasan tangan dari petani-petani itu. Dan petani-petani itu juga ada kan petani yang memilah dan memilih mana biji yang oke untuk dia distribusikan, mana yang enggak, ya enggak.
Jadi ada banyak tangan di situ. Jadi tadi yang 5 bisa jadi 10 atau 20 atau bahkan 30, 50 bahkan. Bisa jadi. Karena kan eh, pihak logistik itu mungkin bisa ambil dari pasar dulu, bukan dari kebunnya. Nah, dari pasar apalagi ada buahnya itu. Terus akhirnya tersuguh secara sederhana di depanmu. Sehingga kopi yang hanya kopi itu aku biasakan untuk menjadikan ini itu adalah hasil karya banyak orang, ya enggak sih? Hasil jerih payah keringat banyak orang. Sehingga ketika aku minum pun, aku minumnya dengan nikmat. Karena itu banyak orang yang aku minum. Ada banyak banyak utang rasa yang aku minum. Ya enggak sih? Kamu secara nggak langsung utang rasa loh ke para waiters yang menyajikan. Monggo mas, dengan senyuman mereka, ya nggak? Bayangin waiters itu mungkin ada masalah di rumah, ada problem ekonomi, masalah orang tua, pasangan atau anaknya, tapi dia rela senyum untukmu agar kopimu itu enak untuk diminum. Experience di cafe itu enak, experience vibe di cafe itu enak karena senyumannya dia, sedangkan dia mengorbankan dirinya untuk tersenyum untukmu. Jadi kan ini harus dipandang secara utuh, ya nggak sih? Ini harus dipandang secara sangat holistik, sehingga apa yang kamu minum, apa yang kamu makan, apa yang kamu duduki sekarang, kamu lihat apa tong sampah hijau yang sebelahku itu kan ada berapa puluh tangan yang menghasilkan sampah seperti itu. Loh, tapi kan tempat sampah ini dihasilkan dari pabrik mas ini. Lah, mesin pabriknya siapa yang buat? Iso-iso, ojo-ojo, jangan-jangan mesin pabriknya dari luar negeri. Nah, kamu juga harus berterima kasih kan dengan orang-orang yang di luar negeri untuk menciptakan mesin pabrik yang bisa memproduksi tempat sampah hijau seperti ini. Jadi apapun yang kamu lihat itu jadi lebih indah, lebih dalam, lebih holistik. Karena kamu melihatnya secara keutuhan, bukan secara alah tempat sampah ya apa sih, alah batu ini apa sih. Misalkan iPhone ini ya, atau tripod ini yang aku gunakan, atau ini mic lah, alah mic ini apa sih. Padahal di dalam mic ini kan ada banyak dan ratusan orang, engineer berapa orang yang menciptakan mic kayak gini. Topi, kacamata, baju, ya enggak? Jadi apapun yang kamu pakai, apapun yang kamu gunakan itu sebenarnya atas jasa banyak orang. Sehingga cukup naif ketika ada orang yang berkata aku tidak membutuhkan orang lain. Dah bajumu itu kamu dapat dari mana selain kamu membelinya dari pasar atau dari supermarket? Tapi supermarket itu kan juga ada banyak tangan di sini, ya nggak sih? Di dalam sebuah baju. Atau bahkan ini karet gelang pengikat rambut ini sudah ada berapa tangan? Iya nggak? Jadi sebenarnya sangat mudah untuk membuat dan melatih pikiran kita agar itu melihat sesuatu itu secara mendalam. Ya kalau pengalamanku ya seperti itu teman-teman. Prakteknya seperti itu. Ketika aku melihat sesuatu atau nganggur lah, kamu lagi di teras rumah atau di kafe sendiri, kamu coba rokokan. Kamu bisa nggak sih bayangin bahwa petani tembakau itu ada berapa puluh tangan di dalam sedotan rokokanmu itu? Dan kamu hanya meremehkan ini, kamu meremehkan batang rokok ini dan langsung membuangnya ke tempat yang tidak sepatutnya dibuang, di jalan, di lantai, dimanapun. Kamu kan sebenarnya tidak menghargai buah karya para petani dan para pengracik rokok ini. Dan kamu tidak menghargai orang-orang yang membuat tong sampah. Karena tong sampah kan fungsinya untuk membuang sampah. Jadi alih-alih kamu membuang sembarangan putungmu, kamu taruh ke tong sampah. Kalau orang-orang yang dekat sama aku ya, ada beberapa teman yang dekat sama aku. Orang-orang itu tahu kalau aku rokokan. Putung rokoknya ketika nggak ada sampah tak taruh di meja dulu, tak kumpulkan dulu. Setelah tak kumpulkan, setelah nongkrong, itu aku buang di tempat sampah. Atau aku taruh saku, atau aku taruh jok motor itu. Karena aku nggak bisa membuang sembarangan itu, karena itu sebuah karya.
karena itu sebuah karya. Sehingga adabmu, perilakumu, tata cara bersosialmu itu akan berubah ketika kamu menghargai banyak fenomena, menghargai banyak eksistensi. Salah satunya eksistensinya sederhana rokok, sederhana kopi, tong sampah plastik hijau ini, karet gelang ini, topi, kacamata, dan semuanya. Itu sih teman-teman. Jadi saranku dibiasakan aja, dibiasakan, karena ini butuh jam terbang. Dan memang aku sangat suka dengan hal-hal yang bersifat remeh, tapi aku bisa melihat secara luas dan mendalam. Termasuk hal-hal seperti kerikil kecil di jalan, bunga yang tumbuh di jalan, atau lalat itu, nyamuk yang berseliweran. Itu aku sangat suka untuk mengamati hal-hal itu. Karena bayangkan saja, gini ya teman-teman ya, ketika kamu bisa menghargai buatan manusia, entah itu HP, tong sampah, rokok, dan otomatis kamu bisa menghargai buatan-buatan yang dari semesta. Pohon, binatang, angin-angin ini, air, kamu akan menghargai itu secara alamiah karena kamu sudah terbiasa dan sudah memiliki jam terbang untuk menghargai buatan-buatan dari makhluk lain, yaitu manusia. Jadi kurang lebih seperti itu. Sepertinya cukup ya untuk hari ini. Jadi pesannya sudah tersampaikan ya teman-teman. Pokoknya intinya bahwa cobalah melihat sesuatu itu dan memahami sesuatu itu dari berbagai sudut pandang agar pikiran kita luas, bukan menyempit. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton. Semoga bermanfaat. Selamat istirahat dan selamat bersenang-senang.